Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa mendapatkan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Saudara-saudara sekalian, kita kalau misalnya berdoa pasti mintanya yang muluk-muluk, yang dunia-dunia dulu. Ya Allah pengen mobil, ya Allah pengen tanah, ya Allah pengen rumah. Betul apa betul? Betul. Tapi kita lupa akan tiga hal ini. Tiga hal yang sangat penting, yang mana tidak terlihat tapi kita bawa kemana-mana. Yang pertama nikmat sehat. Kita kalau nggak sehat, bisa nggak kita keluar? Kita nggak bakal bisa ketemu sama orang-orang di sekolah. Kita nggak akan bisa menuntut ilmu. Lalu yang kedua dan ketiga itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana tidak diridhoi, tidak diberi ridho Allah orang-orang yang musyrik, yang menyembah selain Allah. Yang mana kita harus bersyukur karena kita adalah salah satu dari ribuan, jutaan bahkan orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas berkat perjuangannya kita bisa terbebas dari zaman jahiliyah dan kita berada pada zaman yang penuh akan ilmu. Yang mana Nabi Muhammad adalah suri tauladan kita. Beliau mendakwahi orang-orang kafir sehingga banyak dari orang-orang kafir itu yang masuk ke agama Islam. Seperti yang dikatakan Allah, seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang tersesat dari jalannya, dan sesungguhnya Tuhanmu lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surah An-Nahl ayat 125. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berdakwah. Baik itu yang dari kecil, mulai yang dari contoh yang kecil dulu, terutama bagi kaum laki-laki, ini akan mendakwahi keluarganya suatu saat nanti. Maka dakwahilah dengan cara yang baik, yaitu yang pertama dengan hikmah. Apa yang dimaksud dakwah dengan hikmah? Yaitu dakwah dengan memberikan ketenangan kepada orang yang kita dakwahi. Dakwah dengan memberikan kedamaian, karena sesungguhnya Islam itu damai. Islam itu cinta, ketenangan, kedamaian hati. Lalu yang kedua, dakwah dengan pelajaran yang baik. Hal ini biasanya menyosor kepada golongan ilmuwan, yang mana karena golongan ilmuwan ini selalu terpaku kepada ilmu pengetahuan, lalu kita buktikan dengan kebenaran-kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga, berdakwah dengan cara berdebat, tetapi
berdebat, ketika kita berdebat, bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya kita tidak boleh berdakwah secara ugal-ugalan, tidak boleh berdakwah secara brutal, tetapi kita harus berdakwah dengan pelan-pelan, dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik, dan dengan bantahan yang baik. Seperti kita ambil contoh yang telah masyhur, yang ustadz yang berasal dari negeri India, yaitu Ustadz Zakir Naik. Beliau telah memualafkan ribuan bahkan ratusan ribu orang dengan cara berdebat, yang mana jika bisa kita lihat, kita cari debat-debatnya dalam media sosial, beliau berdebat dengan cara yang indah, dengan kata-kata yang tersusun rapi, tidak dengan memaki, tidak dengan mencaci. Lalu yang terakhir, kesimpulan dari ayat ini adalah kita tidak boleh mengambil kesimpulan dari penampilan orang saja, karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui orang-orang yang tersesat dari jalannya, dan Dia jugalah yang mengetahui orang-orang yang diberi petunjuk. Kita ambil contoh, banyak preman-preman di luar sana yang berpenampilan seperti kriminal, tapi kita tidak boleh menilai mereka sebagai kriminal. Kita harus percaya bahwasanya ia juga makhluk Allah yang mendapat petunjuk, karena kita tidak mengetahui siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah dan siapa saja yang tersesat dari jalannya. Demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.